Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kullu dalalatin finnar. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Imam Bukhari dan Muslim di dalam sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, suatu hari ada seseorang yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu orang itu mengatakan, "Ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bi husni sahabati?" Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak dan yang paling pantas untuk aku perlakukan dengan baik? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ummuk, ibumu. Orang itu bertanya lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, summa man ya Rasulullah? Kemudian siapa wahai Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab yang kedua kalinya, ummuk, ibumu. Orang itu bertanya lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, summa man ya Rasulullah? Kemudian siapa wahai Rasulullah? Yang ketiga kalinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ummuk, ibumu. Orang itu bertanya lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, summa man ya Rasulullah? Kemudian siapa wahai Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, abuka, bapakmu. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita semua untuk berbuat baik dan berbakti kepada kedua orang tua kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Rabbmu telah memerintahkan kepadamu untuk beribadah hanya kepada Allah dan hendaknya kalian berbuat baik kepada kedua orang tua kalian. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsanan hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha. Kami telah memerintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan telah melahirkannya dengan susah payah. Jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang tua memiliki kedudukan yang tinggi di dalam Islam. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan mereka sebagai sebab agar seorang anak bisa masuk ke dalam surga dengannya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Raghiba anf, raghiba anf, raghiba anf." Celakalah, celakalah, celakalah. Lalu dikatakan kepada Rasulullah SAW, man ya Rasulullah? Siapa mereka yang celaka itu wahai Rasulullah? Rasulullah SAW mengatakan, man adraka abwaihi indal kibar ahadahuma aw kilaihima falam yadkhulil jannah. Celakalah seseorang yang mendapati orang tuanya dalam keadaan tua renta, salah satu atau kedua-duanya, namun dia tidak bisa masuk surga dengan sebabnya.
Ibadallah, Allah Subhanahu wa ta'ala bukan hanya menjadikan orang tua sebagai sebab agar seorang anak bisa masuk ke dalam surga dengannya, bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan mereka sebagai pintu tengah-tengah surga. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-walidu awsatu abwabil jannah, fa in syi'ta fa'di dzalikal baba aw ihfazhu. Orang tua adalah pintu tengah-tengah surga. Jika kalian mau, kalian bisa sia-siakan pintu tersebut atau kalian jaga dia. Ada seorang dari kalangan tabi'in bernama Iyas bin Muawiyah. Ketika ibunya meninggal dunia, ia menangis. Lalu dikatakan kepada Iyas, "Ma yubkika ya Iyas? Apa yang telah menjadikan engkau menangis wahai Iyas?" Lihat apa jawaban Iyas. Iyas mengatakan, "Kana li babani maftuhani ilal jannah wa ughliqu ahaduhuma." Dahulu saya memiliki dua pintu yang terbuka menuju ke surga, namun sekarang salah satu pintu itu telah tertutup. Ketika orang tuanya masih hidup, ia mengatakan, dahulu saya memiliki dua pintu yang terbuka menuju ke surga, namun setelah salah satu dari orang tuanya telah meninggal, yaitu ibunya, ia mengatakan, namun salah satu sekarang pintu itu telah tertutup. Salah satu pintu surga saya telah tertutup. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Islam telah memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik kepada orang yang pernah berbuat baik kepada kita. Maka ketahuilah, tidak ada orang yang paling berjasa di dalam hidup kita melainkan kedua orang tua kita. Lihatlah ibu kita, dia telah mengandung kita selama 9 bulan 10 hari sambil merasakan sakit di perutnya, dan ketika dia melahirkan kita, dia harus bertaruh dengan kematian. Adapun sang ayah, dia telah bekerja keras mencari rezeki di bawah panasnya terik matahari. Pengorbanan mereka begitu besar. Sungguh jasa kedua orang tua kepada kita begitu besar. Oleh karena itu jangan heran jika Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran sering menggandengkan antara hak-hak kedua orang tua dengan hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah dan janganlah kalian mensekutukannya, dan hendaknya kalian berbuat baik kepada kedua orang tua kalian. Dia digandengkan antara hak-hak orang tua dengan hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Rabbmu telah memerintahkan kepadamu agar engkau beribadah hanya kepada Allah, dan hendaknya kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Digandengkan antara hak-hak orang tua dengan hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, orang tua memiliki jasa yang sangat besar kepada kita semua. Oleh karena itu seorang anak tidak akan pernah bisa membalas kebaikan kedua orang tuanya sampai kapanpun. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, suatu hari ada seorang pemuda yang sedang tawaf di Ka'bah sambil menggendong ibunya. Setelah itu orang itu mengatakan kepada Ibnu Umar, "Ya Ibnu Umar, ataroni jazaituha?" Wahai Ibnu Umar, apakah dengan ini aku telah membalas jasa orang tuaku? Lihat apa jawaban Ibnu Umar. Ibnu Umar mengatakan, wala bitolqatin wahidatin min tolqatiha. Bahkan satu hentakan napas ibumu ketika melahirkanmu belum bisa engkau balas dengan kebaikan tersebut. Allahu Akbar. Bayangkan wahai kaum muslimin, betapa lelahnya melakukan ibadah haji atau umrah, tapi seorang pemuda ini tawaf di Ka'bah sambil menggendong ibunya, namun perbuatannya tersebut belum bisa membalas kebaikan orang tuanya. Bahkan Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan, wala bitolqatin wahidatin min tolqatiha. Bahkan satu hentakan napas ibumu ketika melahirkanmu belum bisa engkau balas dengan kebaikan tersebut. Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, la yajzi waladun walidan illa an yajidahu mamlukan fayashtarihi fayatiqahu. Seorang anak tidak bisa membalas kebaikan orang tuanya sampai kapanpun, kecuali dia dapati orang tuanya dalam keadaan diperbudak, ia beli lalu ia merdekakan orang tuanya, baru dia bisa membalas kebaikan orang tuanya. Ibadallah, begitu banyak dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang telah memerintahkan kita untuk berbakti kepada orang tua kita dan melarang kita dari durhaka kepadanya. Namun hati kita tetaplah keras,
bahkan semakin bertambah keras setelah mengetahui dalil-dalil tersebut. Itu disebabkan karena ayat-ayat itu tidak masuk ke dalam hati kita, kan karena jauhnya kita dari kehidupan para salaf. Coba kita perhatikan kehidupan para salaf, bagaimana mereka berbakti kepada orang tua, dan takutnya mereka durhaka kepada orang tua mereka. Lihatlah Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, seorang anak yang sangat berbakti kepada orang tuanya, sampai-sampai dia takut makan bareng bersama ibunya karena takut durhaka kepada ibunya. Suatu hari dikatakan kepada Ali bin Husain, "Ya Ali bin Husain, engkau adalah seorang yang sangat berbakti kepada orang tuamu, namun kami tidak pernah melihatmu makan bareng dengan ibumu." Lihat jawaban Ali bin Husain. Ali bin Husain mengatakan, "Akhafu an tasbiqu yadi ila ma sabaqat ilaihi ainuha fa akunu qad aqaqtuha." Aku tidak pernah makan bareng dengan ibuku karena aku takut jika tanganku terlebih dahulu mengambil lauk yang telah dilihat dan diinginkan oleh ibuku, sedangkan aku tidak menyadari bahwasanya ibuku telah menginginkan lauk tersebut, maka aku pun durhaka kepada ibuku. Lihatlah Haywah bin Shuraih, seorang ulama besar. Ketika dia mengisi tabligh akbar, tiba-tiba ibunya datang kepadanya. Lalu ia mengatakan, "Ya Haywah, kum ya Haywah, fa'alqi sa'ir lid-dajjaj." Wahai Haywah, berdirilah, berikan ayam-ayam itu makan dengan gandum. Lihat, dia sedang melakukan tabligh akbar, ibunya datang kepadanya lalu menyuruhnya untuk memberikan ayam makan. Apa yang dilakukan Haywah? Apakah dia mengatakan nanti? Apakah dia mengatakan suruh orang lain saja? Dia langsung berdiri dan pergi meninggalkan kajian karena takut durhaka kepada orang tuanya. Lihatlah sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Suatu malam ibunya meminta air minum kepadanya. Ketika dia datang sambil membawa air minum, dia dapati ibunya telah tertidur. Maka dia pun berdiri di samping ibunya sampai pagi sambil memegang kendi yang berisi air minum tersebut. Dia melakukan itu karena dia takut durhaka kepada ibunya. Dia takut ketika ibunya bangun dari tidur kemudian meminta air minum sedangkan dia tidak ada di sana, dia takut ibunya akan marah kepadanya sehingga dia pun durhaka kepada ibunya. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimati min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wasyukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi, amma ba'd. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kullu dzunubi yuakhirullahu minha ma syaa ila yaumil qiyamah illa uquqal walidain fa innallaha yu'ajjiluhu li sahibi. Setiap dosa akan diundurkan azabnya sampai pada hari kiamat kecuali dosa durhaka kepada orang tua. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyegerakan hukumannya atau azabnya bagi pelakunya di dunia. Ibadallah, kita semua ini adalah anak dari orang tua kita. Oleh karena itu kita semua memiliki kewajiban yang sama, yaitu sama-sama berbakti kepada kedua orang tua kita. Ketahuilah, kewajiban berbakti kepada orang tua bukan hanya ketika mereka masih hidup, bahkan ketika mereka meninggal dunia pun tetap kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Dengan apa? Dengan mendoakannya dan memintakan ampun untuknya, memintakan ampunan untuknya. Rasulullah SAW mengatakan, "Idza matal insanu in qata'a amaluhu illa min salasin." Apabila seseorang telah meninggal dunia, maka terputuslah segala amalannya kecuali dari 3 hal. Di antaranya adalah waladun soleh yad'u lahu, anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Para ulama mengatakan di antara ciri-ciri anak yang soleh adalah dia selalu mendoakan orang tuanya ketika orang tuanya masih hidup ataupun setelah ia meninggal dunia. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.